semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini. Jadi hari ini saya tidak lagi naik motor, teman-teman. Saya lagi car vlog. Karena di luar sedang hujan, jadi tidak memungkinkan untuk bermotor. Jadi saya lebih memilih untuk naik mobil saja deh. Karena kebetulan saya naik mobil dan kemarin ada berita kepada kawan. Berita kecelakaan lagi saya lihat di koran. Jadi saya mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan berita itu. Nah, kita tahu penyebab kecelakaan terbanyak kendaraan roda 4 biasanya tuh karena karena ngantuk. Ntar kita isiin dulu, bayar dulu ini. Kasihan hujan-hujan. Jadi tingkat kecelakaan itu dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi dan ngantuknya pengemudi. Nah, jadi saya mau bahas bagaimana cara untuk kalian yang baru mau belajar bawa mobil. Saya sarankan cari tempat yang lapang, seperti di lapangan atau di mana gitu. Pokoknya yang masih jarang orang-orang lewat, masih jarang kendaraan yang lewat, karena untuk keselamatan kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara membawa kendaraan roda 4 yang benar. Jadi cara bawa kendaraan yang roda 4, cara bawa kendaraan yang benar itu belum tentu baik loh. Tapi kalau sudah bawa kendaraan yang baik, itu sudah pasti benar. Itu bedakan. Oke, jadi posisi awal kendaraan kan seperti ini. Nah, ini adalah posisi kendaraan saya pada saat mati. Oke, karena ini mobil tahun 2009, jadi kelengkapan instrumen interiornya itu belum terlalu lengkap seperti mobil-mobil keluaran terbaru masa kini. Kita cek dulu tuas giginya apakah sudah netral. Nah, begini. Oh, oke, ini sudah netral. Jadi kita nyalakan. Nah, kita lihat ini sudah nyala. Nah, oke. Kita gas. Nah, ini berarti mobil siap jalan. Kita sapu dulu karena hujan. Langkah pertama, kita kalau mau menjalankan sebuah kendaraan itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti naik motor, injak dulu. Kalau di motor kita tarik dulu koplingnya. Nah, kalau di mobil kita injak dulu koplingnya, terus masuk ke gigi 1. Nah, di sini posisi gigi pada mobil itu seperti ini nih. Jadi 1 itu di pojok kiri atas, 2 di pojok kiri bawah, 3 di tengah atas, 4 di tengah bawah, 5 di pojok kanan atas, dan mundur. Ini rear artinya mundur di pojok kanan bawah. Nah, kita coba jalankan. Pertama injak dulu tuas koplingnya, lalu masukkan gigi 1, lepaskan rem tangannya. Kalau lepaskan rem tangannya. Ini adalah indikator rem tangannya. Oke, karena saya di pinggir jalan, jadi saya geser kanan dulu untuk memberitahu pengendara luar bahwa saya mau ambil kanan. Sama seperti naik motor kopling. Jadi kita lepaskan dulu tuas koplingnya secara perlahan bersamaan dengan kita injak tuas gas bersamaan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jalan. Ini saya sudah total melepaskan tuas kopling. Untuk masuk ke gigi 2 sama seperti naik motor kopling, injak lagi tuas koplingnya lalu masukkan gigi 2. Nah, ingat untuk mobil seperti ini adalah Avanza 2009. Posisi gigi 2 nya ada di pojok kiri bawah. Posisi gigi 3 ada di tengah bagian atas. Posisi gigi 4 ada di tengah bawah. Posisi gigi 5 ada di pojok kanan atas, dan mundur ada di pojok kiri bawah. Oke. Kalau ada mobil seperti ini, kita injak sedikit tuas kopling,
lalu injak rem. Nah, maka mobil akan berhenti secara perlahan, lalu mundurkan gigi ke gigi 2. Ini karena ini adalah mobil power steering, jadi ini setirnya itu lumayan sensitif. Nah, lihat, satu tangan bisa belok kanan kiri kan. Jadi cukup santai bawa mobilnya. Nah, ini yang saya rasa banyak bikin kecelakaan nih, karena pengendara mobil banyak yang ngantuk, terus jalanan lurus, kita terlena dengan kecepatan tinggi, jadi akhirnya blank dan akhirnya terjadi kecelakaan. Kalau kalian ngantuk ya menepi lah, atau istirahat saja dulu di warung-warung atau pom bensin atau rest area supaya tidak terjadi kecelakaan lah. Oke lah, jadi cukup sekian dulu lah tutorial kali ini. Saya baru kali ini buat tutorial. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu untuk bertanya di kolom komen. Kalau ada saran dan kritik juga jangan malu-malu, silahkan beri saran atau kritiknya, dan jangan lupa bagi videonya ke teman-teman kalian dan subscribe channelnya supaya saya tambah semangat lah bikin video seperti ini, video yang mungkin kalian butuhkan atau apa begitu. Oke, akhir kata Max Motovlog pamit, tetap safety di jalan dan